Di ujung barat Nusantara terbentang lambang kejayaan yang menyalakan harapan para pedagang dan ulama, Kesultanan Aceh. Sejak abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan Banda Aceh, Pidie, dan Maulaboh menampung kapal dagang dari pelbagai penjuru, Arab, Gujarat, Cina hingga Eropa. Mereka berdatangan bukan hanya untuk rempah, kopi, dan sutra, tetapi juga untuk menyerap keilmuan Islam yang berkembang di daratan Rencong. Di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah, Aceh menjelma menjadi poros kebudayaan Melayu Islam. Masjid-masjid megah bergaya Timur Tengah, pesantren-pesantren cendekia yang membumikan naskah-naskah fiqh dan tasawuf, serta istana-istana berhiaskan ukiran kayu jati dan marmer putih. Setiap pagi deru ombak Selat Malaka beradu pada pemecah ombak kayu, diiringi teriakan saudagar yang menawarkan lada, cengkeh, kurma, dan sutra. Di ganggang sempit kota pelabuhan, para pedagang menggelar dagangan. Sementara di aula istana, Sultan menerima utusan asing dengan upacara penuh kemegahan. Kuil Hindu-Buddha dari masa lalu tetap hidup berdampingan, menandai toleransi unik yang membuat Aceh menjadi titik temu beragam peradaban. Namun, memasuki paruh kedua abad ke-19, kabut peperangan menggelayut di Cakrawala. Pemerintah kolonial Hindia, Belanda terdorong oleh ambisi menguasai rempah Nusantara, mulai menebar sayapnya ke Sumatera bagian utara. Setelah Perang Jawa usai, perhatian diarahkan ke Aceh, tanah yang menyimpan kekayaan agraris dan strategis jalur laut. Pada 1873, armada ekspedisi Belanda meluncur menuju pelabuhan Ulil Hewe, menandai babak awal Perang Aceh yang berdarah dan berkepanjangan hingga 1904. Dalam diplomasi licik, Belanda memaksa Sultan Mahmud Shah menandatangani perjanjian di Labuhan Haji. Mereka menawarkan perlindungan terhadap sisa populasi, namun di balik kata-kata itu tersimpan syarat membayar pajak, membuka monopoli dagang, dan menyerahkan sebagian wilayah sebagai pangkalan militer. Tanpa pilihan, para bangsawan Aceh meneken traktat yang memicu kemarahan rakyat, karena adat dan syariat terasa diinjak-injak oleh senapan Snyder dan meriam Gatling. Tak hanya militer, penjajah menancapkan diplomasi budaya. Sekolah-sekolah barat didirikan di bawah pengawasan Quick School, bertujuan menggembleng kalangan elitis Aceh untuk menerima gagasan peradaban Eropa. Bahasa Melayu terpinggirkan oleh bahasa Belanda, sementara para ulama yang mempertahankan ajaran fiqh dianggap kolot. Ayah dan saudara bangsawan banyak yang mengikuti beasiswa ke Batavia hanya untuk menyaksikan realitas politik yang memojokkan tradisi Aceh. Di tengah tekanan ini, para ulama dan pemimpin lokal bangkit memelopori gerakan perlawanan. Di Dayah Tiro, Teungku Abdul Rauf As-Singkili menyalakan semangat fisabilillah, merumuskan fatwa jihad suci yang wajib dijalankan demi mempertahankan tanah dan agama. Di pesantren Lam Kleng dan Maulaboh, kitab-kitab kuno diajarkan di balik jeruji penjajahan sambil menyiapkan gudang senjata di hutan Leuser. Para santri merapal doa dan ayat-ayat Al-Quran sembari memahat panah. Mereka memahami bahwa perang di medan fisik harus diiringi perang rohani. Ketika meriam Belanda meraung di pantai Ulil Hewe dan Singkil, gema takbir Allahu Akbar mengguncang pedalaman Bureunuen dan Krueng Mane, menandai awal gerilya rakyat yang tersusun rapi. Jalan setapak berubah menjadi medan ranjau godam. Bambu valve memerangkap derap pasukan musuh, dan rawa-rawa di Aceh Jaya dipakai sebagai jebakan bawah air. Maulaboh menjadi pusat logistik rahasia, di mana karung biji kopi ditukar informasi cerdas. Pedagang menyelundupkan peta benteng, nelayan memantau gerakan kapal musuh, dan budak Belanda di pelabuhan menjadi mata-mata internal. Dalam kehampaan tembakan dan percikan api meriam, semangat Aceh tak pernah padam. Kelinci hutan dan serakapi malam menjadi saksi bisu diskusi Panglima, dan ulama di atas tikar anyaman merancang serangan balasan. Setiap obor di menara tinggi menandakan kesiapan barisan, sementara merpati pos melintas membawa perintah rahasia. Tradisi lisan diwariskan dalam hikayat, menyemai keberanian generasi baru. Inilah panggung di mana Tuku Umar mengamati debu peperangan dan manuver politik, merasakan getar kekuasaan asing, serta mendengar suara bisikan ulama yang menggedor nuraninya. Sebagai bangsawan muda Maulaboh, ia menyerap setiap peristiwa. Diplomasi yang memecah belah,
peperangan yang bergelora, dan kerinduan mendalam akan kemerdekaan. Dari sinilah akar perjuangan Teuku Umar tumbuh, menyiapkan diri untuk mengambil peran yang kelak menorehkan namanya dalam catatan sejarah Aceh. Di pesisir barat Aceh, tepatnya di Meulaboh, tahun 1854 menyaksikan kelahiran seorang putra bangsawan yang kelak akan membalik lembaran sejarah. Keluarga Umar menempati sebuah rumah berukir kayu jati, di mana ukiran khas Aceh menghiasi tiang penyangga, sementara di halaman deretan pohon palem menari diterpa angin laut. Sejak usia dini, Umar dibesarkan dalam dekapan tradisi pesantren dan keagamaan. Pagi-pagi ia sudah terdengar khataman Al-Quran bersama santri lainnya, mendengarkan lantunan ayat yang diulang-ulang hingga meresap ke dalam jiwa. Di bawah bimbingan ulama ternama seperti Teungku Abdullah Mau dan Teungku Panglima Polem Muhammad, Daud Umar mempelajari ilmu fiqh, hadis dan tasawuf. Di sela pembelajaran agama, ia juga diperkenalkan soal strategi perang klasik, taktik perang gerilya, penyergapan, hingga seni bertahan di alam bebas oleh panglima lokal yang pernah berperang melawan Portugis dan Belanda. Budaya literasi tinggi mengalir di tubuhnya. Di ruang belajar, gulungan naskah kuno terpajang, berisi hikayat dan kisah kepahlawanan Islam masa lampau. Meski dibalut kemewahan kastil kayu, di balik tembok keluarga tersimpan luka. Pada tahun 1898, sekelompok petugas kolonial berdatangan, memasang patok batas tanah di lahan pertanian keluarga. Izin penggunaan lahan yang dulu bebas berubah menjadi pajak dan izin perkebunan. Hamparan sawah yang dulu hijau kini direnggut di bawah alasan perbaikan ekonomi. Untuk kesejahteraan lokal, padahal hasilnya mengalir ke kantong Belanda. Umar, yang saat itu berusia 14 tahun, menyaksikan tangisan ibunya ketika padi panen. Pertama tak lagi menjadi milik keluarga. Tak hanya tanah, darah keluarga pun diuji. Paman Umar, Teuku Ibrahim, ditangkap tanpa proses pengadilan dan dibui di penjara singkil karena menolak menyerahkan arsip wakaf pesantren kepada pemerintah kolonial. Tiupan trompet penjara dan gemuruh rantai besi menjadi musik malam yang mengerang di telinga Umar. Keluarga melarikan diri ke hutan ke tempat perlindungan para pejuang, sementara Umar belajar bertahan di antara buku dan busur anak panah. Kepahitan tersebut menumbuhkan dua hasrat dalam diri Umar. Cinta mendalam pada ajaran Islam dan kebencian pada penindasan. Senyumnya tak mudah terlihat lagi. Tatap matanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Namun ia tak menyerah pada kemarahan buta. Ia menyalurkannya menjadi tekad melatih pemikiran, ilmu dan strategi. Ketika usia menjelang 20, Umar mulai mengasah kemampuannya. Setiap pagi ia berlatih memanah di tepi pantai, menembus target bambu yang diikat di pepohonan bakau. Di siang terik, ia mengikuti latihan mengintai dan menyergap di hutan bakau, berlatih menjejak tanpa jejak dan bergerak senyap di antara kabut pagi. Malam harinya, ia duduk di lantai kayu pesantren, berguru pada kitab, Manahijul Harb, Arba'in Hadis, dan Hikayat Raja Gajah. Pada suatu petang di musyawarah kecil Panglima Aceh, Umar memperhatikan wajah-wajah tegas para pemimpin. Teungku Panglima Polem memaparkan kondisi perlawanan. Jumlah pasukan menipis, amunisi menipis, dan moral mulai luntur karena tak ada titik terang kemenangan. Namun, dari raut wajah Umar terpancar kesungguhan. Ia membuka kitab berdebu dan mengusulkan taktik pengalihan pasukan menyerang pos musuh yang kurang dijaga, lalu mundur sebelum bala bantuan datang. Ide itu mengundang decak kagum. Para panglima sepakat mengujinya di beberapa pos kecil. Lebih lanjut, Umar mulai menerjemahkan kisah Khalid bin Walid yang menyeberangi Yordan dan membalikan kekalahan menjadi kemenangan, lalu kisah Hannibal yang memimpin gajah menyeberangi pegunungan Alpen. Ia membagikan kisah itu kepada rekan-rekannya, menyemai keyakinan bahwa kecerdikan mampu menaklukkan peralatan canggih lawan. Cerita-cerita itu ia jilid dalam gulungan kertas, menjadi bahan latihan mental untuk para pejuang. Percakapan penting juga tercatat dalam hikayat keluarga. Suatu malam, ketika angin laut bergulung, Umar berbincang dengan ibunya yang meracik teh, jahe di dapur kayu. "Ma," katanya lirih, "kenapa sang penjajah mengambil tanah kita yang subur?
Apakah kedermawanan mereka sebesar janji yang mereka ucapkan? Sang ibu terdiam, menatap matanya, lalu berbisik, "Anakku, mereka tak pernah memberi, tanpa syarat. Percayalah, ilmu dan iman akan menjadi pedang terbaik kita." Kata-kata itu menghunjam hati Umar, menyalakan bara tekad yang tak akan padam. Di awal 1870-an, saat Umar menginjak usia belasan akhir, ia mulai merancang misi awal, pengintaian ke kamp musuh, menyusup ke pos kereta logistik, dan mengamati pola patroli. Dalam catatannya, ia menuliskan tanggal, jumlah tentara, dan jadwal mereka. Setiap catatan itu menjadi lembar-lembar rahasia yang ia selipkan di dalam pipa rokok lokal, kemudian dikirim oleh kurir ke markas pusat perlawanan. Ketika berita kekalahan dan penaklukan menyebar, nama Umar mulai disebut-sebut sebagai otak strategi. Meski sebagian rakyat menudingnya terlalu percaya diri. Pada puncaknya di tahun 1873, ketika Belanda melancarkan ekspedisi besar pertama, Umar memimpin sekelompok kecil pemuda Meulaboh merancang serangan kecil di benteng Cacan, mengambil amunisi dan kembali tanpa terdeteksi. Keberhasilan ini meneguhkan posisi Umar di lingkar dalam Panglima Aceh. Ia akhirnya menyadari bahwa perjuangan tak hanya soal keberanian, tetapi juga kecerdikan, perencanaan matang, dan semangat pantang menyerah. Dari sinilah benih perjuangan. Umar tumbuh berkembang, mempersiapkan ladang bagi aksi spionase dan pembelotan yang akan datang, babak yang akan mengukir namanya sebagai Teuku Umar, sang pemecah belenggu penjajah. Di penghujung dekade ke-19, medan pertempuran Aceh bergeser dari benteng terbuka ke ranah intelijen. Teuku Umar, setelah bertahun-tahun menimba ilmu agama dan taktik militer, memilih jalan kontroversial, berpura-pura menjadi bagian dari pasukan Belanda untuk meracik penghancuran dari dalam. Langkah ini dimulai pada pagi kabut di Tapak Tuan, 18 Maret 1946, ketika ia melapor sebagai Letnan Kompi, mengenakan seragam biru hijau Belanda lengkap dengan lencana pangkat rendah. Dalam ruang rapat beratap kanvas tebal, Umar bertatap muka dengan Kapten Hendrik van den Bosch, seorang perwira yang pernah bertempur di Jawa. Kapten menatap sebelah mata sosok lokal ini, namun catatan wajib militer dan rekomendasi pejabat Hindia Belanda meloloskan Umar ke pos jaga. Suasana tegang merayap ketika van den Bosch bertanya, "Teuku Umar, kami mendengar keberhasilanmu menenangkan wilayah Meulaboh. Apakah kau siap memimpin pos pertahanan selatan?" Umar menunduk hormat, menjawab dengan tutur pelan, "Saya bertekad menjaga perdamaian, Kapten. Aceh membutuhkan kestabilan yang jauh dari gesekan berkelanjutan." Tanpa dicampuri keraguan, van den Bosch menunjuk tempat duduk, menandakan diterimanya Umar sebagai tangan kanan dalam pengintaian wilayah. Ketika bintang-bintang masih bertaburan, Umar menyusuri koridor markas. Setiap lampu minyak mengintai setiap gerak Rahul Umar yang memiliki izin khusus. Ia menandai lokasi meriam Snider di sudut barak utara, mengamati gudang amunisi yang rutin diawasi 2 serdadu. Di balik meja rapat, ia meminta asisten pribadinya, Syekh Mahmudin, menyiapkan peta lipat, catat kapasitas meriam di utara dan jumlah peluru yang tersimpan, gunakan tinta merah untuk penanda kritis. Malam itu, di ruang sunyi, Syekh Mahmudin meretas kode sederhana, angka ganjil untuk meriam, genap untuk kompi kavaleri. Catatan diikat pada merpati pos, terbang menembus gelap menuju lokasi gerilya. Dalam beberapa minggu jaringan intelijen merambat, pedagang kopi asal Gayo menyusup ke kapal Belanda. Nelayan Meulaboh melaporkan pergerakan kapal pengangkut. Bahkan, pelayan Belanda di markas mencuri selembar dokumen kecil. Umar memberi kode suara. Tepuk 2 kali di dinding batu, artinya giliran kirim laporan. Semua data itu dibungkus teh hitam, diselundupkan lewat gudang dagang. Suatu pagi, van den Bosch memanggil Umar ke ruang briefing, di mana peta Aceh tergelar. Dia bertanya, "Mengapa kau mengusulkan mengerahkan pasukan ke daerah utara?" Dengan tenang, Umar menjelaskan, "Kapten kavaleri di utara jarang diguyur hujan. Jalur suplai lebih mudah terputus. Jika kita alihkan mereka ke sana, kami bisa melakukan serangan balasan di selatan." Kapten tersenyum puas, menyetujui strategi tanpa menyadari jebakan yang dipersiapkan.
Malam pun menjelang purnama ketika Umar memimpin operasi rahasia ke gudang senjata. Dengan kunci tiruan, mereka membuka pintu besi. Puluhan senapan Lee Enfield dan ribuan peluru diangkut ke gua pantai. Sinar rembulan menerobos celah, menari di permukaan air yang tenang, menyembunyikan langkah mereka. Ketika petugas patroli hampir menemukan karung amunisi di tepi gudang, Umar cepat menunggu dalam bayangan. Saya menerima perintah memindahkan persediaan ke pos baru. Bisiknya pada Letnan Van Dalen. Letnan, ragu sejenak, akhirnya mengangguk dan menepi. Di hutan bakau, rapat, kecil digelar, peta benteng Tapak Tuan digelar di atas tikar pandan, diterangi lampu minyak. Umar membuka kodi saat kata langit merah terdengar, gerbang utara terbuka. Air meluap menandai serangan ke meriam. Bayangan senyum, artinya evakuasi tahanan. Kode ini, walau tidak tercatat dalam naskah resmi, diwariskan dalam hikayat keluarga sebagai taktik rahasia. Tanggal 30 Maret 1896, fajar belum menyingsing ketika komando Umar memekik. Pasukan gerilya merangsek ke pos penjagaan. Pintu terbuka dari dalam. Dengan sorak kemenangan, meriam dan senapan Belanda direbut. Gema Allahu Akbar mengguncang udara saat bendera Aceh dinaikkan di atas benteng. Di puncak benteng, Umar menyaksikan helai-helai awan merona darah fajar. Ia berbisik, "Aku rela dicap pengkhianat jika ini berarti merdeka." Rasa bangga dan sedih bercampur, menandai arti strategi paling dahsyat dalam sejarah Aceh. Serangan Tapak Tuan mengguncang Batavia. Metode spionase dan pembelotan terencana diadopsi oleh panglima lain, menciptakan perang gerilya yang sulit dipadamkan. Meskipun Umar gugur pada 1899, warisan intelijennya hidup, perpaduan kecerdikan dan keberanian menjadi teladan. Pada siang hari yang terik di akhir Maret 1896, suasana di markas Belanda di Tapak Tuan tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, Teuku Umar tengah mempersiapkan langkah besar yang akan mengubah jalannya Perang Aceh. Di sebuah rumah panggung di Lampisang, Umar mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin pejuang Aceh, termasuk Cut Nyak Dien dan Panglima Polem. Dalam pertemuan itu, Umar mengungkapkan rencananya untuk membelot dari Belanda dan membawa serta persenjataan serta perlengkapan militer yang telah ia kumpulkan selama bergabung dengan mereka. Cut Nyak Dien, yang awalnya ragu, akhirnya mendukung keputusan suaminya. Setelah mendengar penjelasan Umar tentang strategi jangka panjangnya untuk memperkuat perlawanan rakyat Aceh. Pada 30 Maret 1896, Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 800 orang meninggalkan markas Belanda dengan membawa 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kilogram mesiu, dan uang sebesar 18.000 gulden. Langkah ini mengejutkan Belanda dan dianggap sebagai pengkhianatan besar, yang kemudian dikenal dengan istilah Het Verraad van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Gubernur Dijkerhof, yang sebelumnya memberikan kepercayaan penuh kepada Umar, merasa dikhianati dan segera memerintahkan pengejaran terhadap Umar. Namun Umar telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia segera bergabung kembali dengan pasukan pejuang Aceh dan memimpin serangan terhadap pos-pos Belanda di berbagai wilayah. Awalnya, tindakan Umar sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pejuang Aceh. Namun, setelah melihat hasil nyata dari strategi Umar, kepercayaan terhadapnya kembali pulih. Ia dianggap sebagai pahlawan yang berhasil mengecoh Belanda dan memperkuat posisi pejuang Aceh dalam perlawanan. Dengan persenjataan dan perlengkapan yang berhasil dibawa dari Belanda, Umar dan pasukannya melancarkan serangan gerilya yang efektif. Mereka berhasil merebut kembali beberapa wilayah strategis dan memperkuat posisi pejuang Aceh dalam perang. Strategi ini membuat Belanda kewalahan dan memaksa mereka untuk mengubah taktik dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Pembelotan Umar tidak hanya memberikan keuntungan taktis bagi pejuang Aceh, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang besar terhadap Belanda. Kepercayaan Belanda terhadap para pemimpin lokal menjadi terguncang, dan mereka harus mengkaji ulang strategi mereka
dalam menghadapi perlawanan di Aceh. Keputusan Teuku Umar untuk membelot dari Belanda dan membawa serta persenjataan serta perlengkapan militer merupakan titik balik penting dalam Perang Aceh. Strategi ini menunjukkan kecerdikan dan keberanian Umar dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Aceh. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi pejuang Aceh secara militer, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang besar terhadap Belanda yang harus mengkaji ulang strategi mereka dalam menghadapi perlawanan di Aceh. Pada malam tanggal 11 Februari 1999, di Suak Ujong Kalak dekat Meulaboh, Teuku Umar memimpin pasukannya dalam sebuah operasi militer. Tanpa disadari, mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dirancang oleh pasukan Belanda berdasarkan informasi intelijen. Dalam pertempuran sengit itu, sebuah peluru menembus dada kiri Teuku Umar, menyebabkan luka parah yang akhirnya merenggut nyawanya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Kampung Mugo, di hulu Sungai Meulaboh. Kabar gugurnya Teuku Umar menyebar cepat, mengguncang semangat rakyat Aceh. Namun, perjuangan tidak berhenti di situ. Istrinya, Kut Nyak Dien, mengambil alih komando dan melanjutkan perlawanan dengan semangat yang tak kalah, membara. Warisan Teuku Umar tidak hanya tercermin dalam medan perang, tetapi juga dalam semangat juang yang menginspirasi generasi berikutnya. Namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan banyak jalan serta institusi yang menggunakan namanya sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Kisah Teuku Umar adalah pengingat bahwa perjuangan dan pengorbanan adalah fondasi dari kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Mari kita teruskan semangat juang beliau dengan menjaga persatuan dan keadilan di negeri ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk apresiasi. Subscribe ke channel kami untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar semangat perjuangan Teuku Umar terus hidup dalam hati kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.